Ada yang kaya enggak sih dari ternak kambing? Perasaan yang kaya mah yang jual belinya, peternaknya mah gempor ngarit aja. Nah, itu. Memang kita sebagai peternak perlu perlu apa ya? Perlu benar-benar menguasai manajemennya secara keseluruhan. Jadi tidak hanya memproduksi saja. Jadi apalagi sekarang zaman digitalisasi seperti ini, kita nih para sahabat ternak dituntut untuk harus kreatif, harus inovatif. Kita harus belajar memang, sobat ternak harus belajar, harus memahami, jangan sampai kita berternak hanya konvensional, hanya selesai di ternak kemudian terkait masalah perdagangan atau pemasaran kita lepas ke pasar, kita lepas ke oknum yang kita nggak jelas. Ketidaktahuan kita sebagai peternak, terus juga kita juga butuh kadang-kadang ya sudah kita merelakan, artinya yaudah kita lepas, kita jual, walaupun kadang-kadang kita mungkin agak berat hati ya mungkin untuk melepas, cuman karena butuh ya kadang-kadang ya sudahlah. Mulai sekarang kalau bisa nih antara produksi sampai dengan pemasaran kita harus menguasai semua, setidaknya kita harus tahu sebenarnya kan produk yang dihasilkan dari kambing ini kan banyak. Kalau selama ini kita biasanya jual kambing hanya utuh gitu, hidup gitu kita lepas, mungkin agak murah. Coba kita mulai berpikir gimana kalau umpama kita jualnya itu daging, kita potong, kita kemas, pasti harganya akan berbeda. Kita perlu menguasai teknologi, perlu menguasai dunia marketing lewat online. Kita harus bisa, peternak sekarang harus bisa, karena kalau enggak kita tidak memiliki apa istilahnya akses untuk bisa menjual langsung. Kalau sekarang kita bisa jual secara langsung. Saya maunya yang simpel aja, ada peternak, ada pengepul datang saya kasih udah selesai, saya nggak mau ribet-ribet, nggak ngerti lah soal kayak gitu dan sebagainya. Ini yang bisa saya katakan ketinggalan teknologi, penguasaan dan sebagainya, ya ini yang seringkali mudah menjadi target sasaran para pengepul-pengepul ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak berkah bersama Indonesia Merdeka. Gimana sobat ternak, ini sudah hari yang ketiga kita memasuki bulan Ramadan ya. Gimana, mudah-mudahan ternaknya sehat-sehat selalu ya, dan suara sobat ternak juga mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya. Ya, saya mengingatkan kembali ya, ini kemarin di video yang lalu saya sudah berbagi tips bagaimana kita tetap bisa mengatasi kegiatan berternak di bulan Ramadan, jadi tidak menjadi alasan bulan Ramadan buat kita untuk tetap bisa mengurus dan merawat ternak kita dengan baik. Nah, kali ini sobat ternak kita masuk di segmen Salam Ngarit, dimana ini sudah masuk di episode yang ketiga di Salam Ngarit. Di episode Salam Ngarit ini saya ingin memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan ya. Jadi kita langsung saja, ini pertanyaannya datang dari Mas Juan Muhammad. Ada yang kaya enggak sih dari ternak kambing? Perasaan yang kaya mah yang jual belinya, peternaknya mah gempor ngarit aja. Nah, itu. Ini pertanyaan yang bagus, sekaligus ini juga pertanyaan yang memang menantang sebenarnya buat saya, dan juga pastinya juga ini adalah pertanyaan yang insya Allah akan menjadi tantangan buat para sahabat peternak. Benar nggak sih? Iya nggak sih? Seperti itu. Kalau mau dibilang benar, mungkin bisa saja ada juga yang mungkin nyatanya hasilnya seperti itu. Tapi kalau kita mau bilang sepenuhnya benar juga tidak benar juga. Faktanya banyak juga orang yang sukses yang kaya dari peternak berkambing. Jadi sekarang tinggal bagaimana kemudian cara kita memanage atau mengelola peternak kambing itu sendiri. Nah, di sini saya ingin berbagi tips. Kalau memang niat kita dari peternak kambing ini akan menjadi sebuah harapan atau mengharapkan keberhasilan dari peternak kambing ini, setidaknya kita bisa mapan secara ekonomi dengan peternak, tentu kita akan melakukan manajemen pengelolaan peternaknya dengan sungguh-sungguh, sahabat ternak. Jadi tidak bisa kita asal-asalan ya. Jadi mungkin saya berbagi tipsnya seperti ini. Jadi memang faktanya, ini kalau kita lihat faktanya, umumnya orang berternak itu hanya berhenti di berternak saja sudah. Dia produksi, dia menghasilkan, kemudian terkait masalah penjualan dan lain, umumnya apalagi kalau di daerah-daerah sudah ada tengkulak tuh yang ngambil atau sudah ada pengepul yang ngambil. Nah, kadang-kadang ini kita seringkali mendapati oknum-oknum tengkulak yang kadang-kadang membeli atau apa istilahnya harga belinya itu kadang-kadang suka gimana, suka agak kurang
kurang kurang kurang berperasaan gitu ya. Dan kalau bahasanya itu agak tega gitu ngasih harganya, seperti nggak menghargai yang beternak gitu. Nah ini yang sering kali kita dapatkan. Padahal belum tentu juga dia kemudian ya dengan berbagai macam alasan ini dan itu dia menawar serendah-rendahnya, dia bisa saja akan jual di harga di atas lebih tinggi dari itu. Nah kadang-kadang karena ketidaktahuan kita sebagai peternak, terus juga kita juga butuh kadang-kadang ya sudah kita merelakan, artinya yaudah kita lepas kita jual, walaupun kadang-kadang kita mungkin agak berpikir mungkin agak berat hati ya mungkin untuk melepas, cuman karena butuh ya kadang-kadang ya sudahlah, tidak melihat apakah harga itu wajar atau tidak. Nah ini yang sering kali mungkin kita temukan ya, mungkin di beberapa daerah atau mungkin sahabat ternak juga ada yang mengalami seperti itu. Saya sendiri mengalami seperti itu, cuman ya kalau memang harganya wajar ya silakan, kalau enggak ya saya tidak mau lepas. Nah jadi kalau untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, jadi ke depan memang kita sebagai peternak perlu benar-benar menguasai manajemennya secara keseluruhan. Jadi tidak hanya memproduksi saja. Jadi apalagi sekarang zaman digitalisasi seperti ini, kita nih para sahabat ternak dituntut untuk harus kreatif, harus inovatif. Jadi kalau saran saya sih kalau bisa begini, ini juga salah satu perubahan mungkin yang harus mulai kita rubah ya terkait dengan masalah perdagangan ternak, khususnya ternak kambing ini. Untuk pemasarannya dia perlu ada semacam revolusi di dunia pemasaran hewan, supaya harapannya supaya peternak itu juga bisa makmur dari hasil ternaknya, sehingga harapannya bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi buat para sobat peternak yang baru ya, para milenial sobat ternak yang baru, akhirnya semangat, termotivasi untuk juga beternak. Ternyata beternak itu juga bisa menjanjikan atau bisa mencapai kesuksesan secara finansial, kenapa enggak. Nah tinggal kemudian kita harus belajar, memang sobat ternak harus belajar, harus memahami, jangan sampai kita seperti kayak yang sudah kita berternak hanya konvensional, hanya selesai di ternak, kemudian terkait masalah perdagangan atau pemasaran kita lepas ke pasar, kita lepas ke oknum yang kita nggak jelas, yang akhirnya kita sendiri nggak tahu harganya seperti apa. Nah ini harus sudah mulai kita rubah. Jadi mulai sekarang kalau bisa nih, antara produksi sampai dengan pemasaran kita harus menguasai semua. Setidaknya kita harus tahu gitu. Contoh misalkan begini, sebenarnya kan kalau kita menyiasati harga, kita juga bisa kita lihat di internet sebenarnya harga kambing itu berapa, atau sebenarnya harga daging kambing itu berapa kalau kita ngomongin kambing itu untuk konsumsi, untuk produksi. Nah dari situ nanti kita tahu tuh pasaran yang wajarnya itu berapa. Nah itu pentingnya kita juga harus mengetahui atau membaca kondisi keadaan di luar, supaya kita juga tidak terjebak oleh oknum yang mungkin datang ke kita memberikan penawaran kambing dengan harga yang kurang adil lah buat kita, sehingga kita tidak terjebak. Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, sebenarnya untuk menjual kambing itu kita juga harus sudah mulai kita rubah. Sebenarnya kan produk yang dihasilkan dari kambing ini kan banyak. Kalau selama ini kita biasanya jual kambing hanya utuh gitu, hidup gitu kita lepas, mungkin agak murah. Coba kita mulai berpikir, gimana kalau umpama kita jualnya itu daging, kita potong, kita kemas, kita jual daging, pasti harganya akan berbeda. Nilai harganya pasti akan lebih tinggi daripada kita menjual seperti yang biasanya kita konvensional seperti itu. Nah ini juga salah satu tip untuk meningkatkan daya beli atau nilai beli gitu ya, nilai harga beli dari ternak yang kita usahakan itu. Kita bisa menjual melalui media sosial ya, bisa lewat toko online dan lain. Kita makanya ini salah satunya zaman sekarang, zaman digitalisasi tadi saya sampaikan, zaman digitalisasi kita perlu menguasai teknologi, perlu menguasai dunia marketing lewat online. Kita harus bisa, peternak sekarang harus bisa, karena kalau enggak kita tidak memiliki akses untuk bisa menjual langsung. Kalau sekarang kita bisa jual secara langsung.
bisa melalui toko online dan lain-lain itu banyak gitu, dan harganya mungkin akan berbeda. Atau kita bisa tadi kemas produknya, kemudian kita punya toko online, menguasai teknologi, kita bisa jual sendiri, pasti akan berbeda. Atau misalkan kita bisa bekerja sama dengan para pedagang-pedagang gitu ya, pedagang mungkin tukang sate atau tukang apa, pokoknya yang kuliner-kuliner yang bahan baku utamanya itu kambing. Nah, kalau kita bisa jual langsung, apalagi sekarang bisa terakses sama internet, kita online, kita kirim, mungkin kita akan mendapatkan harga yang berbeda ketimbang kita kasih ke tengkulak yang seringkali kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya, apa istilahnya, harganya berapa, ditawarnya berapa, akhirnya kita jadi merasa kecewa dan sebagainya. Kalau kita nggak mau seperti itu, jangan serahkan pemasaran ke orang lain, kita harus bisa handle juga. Kalaupun ada yang bekerja sama mitra seperti itu, selama harganya wajar, kita sudah tahu, ya silakan saja. Tapi ketika jauh, sebaiknya kita sendiri harus bisa mengatasi. Nah, salah satu mindset yang pula harus kita rubah nih, kadang-kadang kan mindset kita nih para sahabat ternak nggak mau ribet. Nah ini dia, saya maunya yang simpel aja, ada bertanak, ada pengepul, datang saya kasih, udah selesai, saya nggak mau ribet-ribet, nggak ngerti lah soal kayak gitu dan sebagainya. Ini yang bisa saya katakan ketinggalan teknologi, penguasaan dan sebagainya, ya ini yang seringkali mudah menjadi target sasaran para pengepul-pengepul ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, paling kan harus jadi pelajaran ke depan, kalau memang kita nggak mau seperti itu, mulai sekarang, yuk kita mulai kuasai manajemen peternakan itu, mulai dari produksi, terus analisa pasarnya seperti apa, produk kambing itu seperti apa, kita bisa inovasi menjadi beberapa produk, kita analisa juga segmen pasarnya apa aja kebutuhannya, terus kemudian juga kita harus menguasai teknologi digitalisasi pemasaran lewat online dan sebagainya, itu juga menjadi media marketing pemasaran yang efektif. Terus kemudian juga kita juga bisa misalkan menambah relasi dengan bergabung ke komunitas-komunitas perdagangan kambing, komunitas peternak, sehingga kita bisa saling sharing, bisa tahu sebenarnya harga kambing itu lagi berapa, ini lagi berapa, sehingga kita terakses, sehingga kita sebagai peternak istilahnya nggak gampang dibodohi, kita juga bisa. Jadi kesimpulannya adalah, ayo mulai sekarang, kalau memang niat kita beternak ingin berhasil dan sebagainya, kita harus totalitas. Pada segmen awal saya pernah sampaikan, kita mau sungguh-sungguh, kita totalitas, insya Allah hasilnya juga maksimal. Jadi tidak hanya fokus di ternak saja produksi, kita juga harus totalitas memahami produk kambing itu bisa apa saja kita mengolahnya. Jadi kita harus ada inovasi, harus inovatif. Memang kalau peternak menilai zaman sekarang itu harus inovasi, harus inovatif, kalau enggak kita ketinggalan. Kita juga bisa mampu menganalisa kebutuhan pasar marketnya seperti apa. Terus kita juga bisa mampu sekarang akses untuk dunia pemasaran itu medianya pakai apa, kita juga harus menguasai. Nah ketika hal-hal seperti ini kita kuasai, insya Allah kita bisa meminit usaha peternakan kita dengan baik, insya Allah bisa terukur. Jadi ketika kita kira-kira pengen targetnya berapa, kita bisa terukur. Nah tinggal kemudian ini kembali ke kita, apakah kita mau nggak menguasai semua hal itu tadi, atau kita mau kembali ke konvensional seperti biasa. Tapi saya yakin kalau kita mau kembali inovasi peternak, ya inovasi kreatif, inovatif seperti tadi itu, segmennya diperhatiin, media digital masalahnya juga dikuasai, terus juga produk tentang kambing juga, inovasi produknya juga kita lakukan, ya kualitas produksinya juga banyak dan sebagainya. Saya yakin kita bisa berhasil, kenapa enggak gitu ya. Nah itu paling yang harus sudah mulai kita rubah lah. Revolusinya di situ. Jadi revolusi dunia peternakan di situ, sehingga ketika ini berjalan, insya Allah tadi saya sampaikan bisa menjadi inspirasi, spirit, motivasi. Saya yakin banyak kok peternak-peternak yang berhasil juga gitu. Kalaupun enggak, pasti ya karena ada manajemennya yang salah, ada manajemennya yang tidak dikuasai, atau ada manajemen yang tidak dia lakukan dengan baik. Jadi pada dasarnya ketika ada sesuatu kegagalan, prinsipnya adalah karena ada sesuatu yang kita lewatkan, ada sesuatu manajemen aspek yang kita tidak jalankan, kita tidak lakukan dengan baik. Ya selebihnya kalau kita memang sudah seperti itu, ya tinggal bersungguh-sungguh ikhtiarnya kita dengan sebaik-baiknya beternak, ya insya Allah berhasil. Tinggal bagaimana niatnya, kalau memang niat kita ingin maju berhasil, ya insya Allah berhasil. Itu pertanyaannya buat sobat ini ya, ternak tadi yang dari Mas Juan Muhammad. Mudah-mudahan bisa
menjadi jawaban ya. Mungkin kalau kurang-kurang bisa banyak di explore, di browsing-browsing di internet ya, di Google bisa cari jawaban-jawaban yang lain untuk menambahkan apa-apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ternak berkah bersama Indonesia Merdeka. Kita ingin membahas terkait segmen khusus yang sengaja kita buat, judulnya adalah Salam Ngarit. Kenapa sobat ternak saya angkat segmen ini dengan berjudul Salam Ngarit? Apa yang pengen saya sampaikan buat sobat ternak semua adalah bahwa semua siapapun dengan berbagai latar belakang ilmu, pemahaman dan sebagainya, yang semua terjun di dunia peternakan, kita tidak ingin membeda-bedakan atau supaya tidak ada kesenjangan antara sobat peternak yang satu dengan yang lainnya karena mungkin perbedaan pengetahuan, perbedaan pengalaman dan lain-lain dalam dunia peternakan. Melalui Salam Ngarit ini kita ingin satukan, karena pada dasarnya Salam Ngarit ini siapapun kalau kita bicara dunia peternakan tidak lepas dari yang namanya ngarit, merumput. Kita perlu mencari pakan untuk memenuhi kebutuhan ternak kita. Jadi Salam Ngarit adalah salam ngarit semua buat sahabat ternak dimanapun Anda berada, tanpa melihat perbedaan atau kesenjangan pengetahuan dan lain-lain terkait dunia peternakan. Itulah yang ingin kami sampaikan melalui segmen Salam Ngarit yang melalui channel Ternak Berkah Bersama kita sajikan ke pemirsa. Mudah-mudahan melalui Salam Ngarit ini kita semua bisa sama-sama bersatu, sama-sama saling mengisi dan saling melengkapi untuk memajukan dunia peternakan. Semoga segmen Salam Ngarit ini bisa bermanfaat buat semua sahabat ternak yang ada di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan yang kedua, nah ini datang dari akun Panut ya, dari akun Panut. Pertanyaannya, bagikan pengalaman Anda suka dan dukanya beternak kambing. Ini juga menarik. Ya kalau mau ya ini kita sharing-sharing suka dukanya pertama. Ya kalau kita mau jelasin banyak banget ya, banyak. Saya yakin juga para sobat ternak juga pasti merasakan gitu ya, pasti merasakan. Kalau kita mau dibilang, kalau kita mindsetnya mikirnya susah, ya banyak susahnya. Kalau kita mindsetnya beternak kambing itu menyenangkan karena memang kita ikhlas, kita memang hobi di situ dan sebagainya, insya Allah ya menyenangkan gitu ya. Tapi karena ini tip ya, mungkin saya perlu memberikan gambaran. Kalau kita mau ngomong susahnya ya, mungkin kalau ngomong susahnya ya, walaupun tetap setiap masalah apapun pasti ada solusinya. Kalau ngomong susahnya apa sih biasanya kalau peternak kambing ngomong susahnya ya, misalkan musim kemarau dulu, biasanya kalau musim kemarau kita susah banget cari rumput. Buat yang masih belum bisa mensiasati bank pakan, itu mungkin dulu menjadi kesusahan tersendiri tuh. Hampir semua peternak pasti mengalami seperti itu. Tapi kan akhirnya setelah tahu teknologi, setelah tahu pengelolaan bank pakan dan sebagainya bisa terjawab. Akhirnya jadi ada solusi. Mungkin sebelum itu menjadi sebuah kesusahan. Atau misalkan ketika kambing kita, ternak kita pada sakit, kita nggak belum menguasai istilahnya cara pengobatannya karena masih baru dan sebagainya, mungkin akan menjadi kesusahan tersendiri. Tapi ketika kita tahu, sudah ngalami, jadi pengalaman, ketemu solusinya, ketemu obatnya, ketemu dari berdasarkan pengalaman dan lain, akhirnya sudah tidak lagi menjadi sebuah kesusahan lagi dan sebagainya. Ya, jadi kesusahan-kesusahan itu ya karena memang sebenarnya kalau dalam dunia peternak itu seninya orang peternak ya seperti itu. Sebenarnya indah sih. Cuman ya kalau kita mau ngomong susah ya sebenarnya karena kitanya belum menguasai, karena kitanya belum tahu, karena kita belum memahami, maka menjadi kesusahan. Tapi ketika kita sudah menguasai cara-caranya, sudah tahu solusinya, cara mengantisipasinya dan sebagainya, insya Allah itu tidak menjadi kesusahan. Nah, jadi mungkin kalau saya ini banyak ya dijelaskan satu persatu. Tapi secara umum seperti itulah. Kambing sakit, mungkin kita susah, kita belum tahu caranya. Kekurangan pakan, mungkin kita juga susah pada musim-musim tertentu mungkin dan sebagainya. Terus belum lagi misalkan trouble karena misalkan ada yang mati atau misalkan kena sakit, kena wabah atau misalkan dan sebagainya gitu ya. Bank pakan yang kita mungkin tadinya belum menguasai, kesulitan dan sebagainya, itu mungkin menjadi kesusahannya. Tapi saya pikir itu sebanding lah dengan hasil yang nanti kita akan terima. Tapi pada prinsipnya tidak ada usaha apapun ya, tidak ada
tidak ada susahnya gitu ya. Susahnya pasti ada, itu bagian dari proses ya, tinggal bagaimana kita, apapun ya, jangankan berternak, apapun yang lain-lain pun juga pasti rumusnya seperti itu, pasti akan ada susah-susahnya, memang butuh perjuangan. Nah kalau kita ngomong senengnya, sukanya misalkan kalau beternak kambing ya pada sehat-sehat kambingnya, nah itu kita senang. Terus pakan selalu tercukupi, itu kita senang. Terus yang lebih senang lagi itu biasanya kalau ada kambing-kambing kita, ternak kita yang beranak gitu ya, pada beranak, pada sehat, satu dua, wah itu momen yang paling ini, sobat, paling menyenangkan. Kayaknya kita udah lupa semua dah. Kayak tadi susah-susahnya tadi, kalau kita ngeliat kambingnya sehat-sehat terus pada beranak banyak, wah kayaknya kita lupa ya, lupa susahnya, pokoknya seneng aja, itu bawaannya seneng ya, bisa jadi hiburan gitu ya. Terus apalagi di momen-momen misalkan banyak yang lagi cari, lagi pada butuh, harganya bagus, kita bisa jual dan sebagainya ya, kita saat panen gitu ya, itu juga momen-momen yang menyenangkan gitu buat kita ya. Nah itu ya banyak lah, ya sebanding, tadi saya sampaikan sebanding kesusahan kita dengan kebahagiaan kita, dan memang selalu seperti itu. Tapi prinsipnya adalah kalau kita serius beternak ya, suka dukanya memang harus kita terima, harus kita jalani, semua ada masanya, ada waktunya, dan itu bagian dari proses. Tinggal bagaimana niat kita saja, sobat ternak. Kalau memang niat kita sungguh-sungguh berternak dan sebagainya ya, kita akan sabar ngejalanin itu semua, dan insya Allah itu juga akan menjadi bagian dari pembelajaran buat kita, akan menjadi bagian dari ilmu ya, wawasan buat kita sebagai peternaknya, yang akhirnya kita jadi makin profesional, makin sabar, makin berkompeten, kita menjadi peternak yang sukses ya, insya Allah ilmunya juga makin bertambah dan sebagainya, insya Allah usaha ternaknya juga makin maju. Jadi kemajuan berternak itu seiring dengan kemajuan kita juga, kemajuan secara ilmu, secara pengetahuan, secara wawasan, secara kesabaran, secara teknologi dan lain-lain, secara market, dunia pemasarannya dan lain-lain, jadi total. Jadi kita memang tidak bisa berhenti untuk tidak belajar, untuk membuat kita sebagai peternak yang lebih maju lagi gitu. Kita harus terus belajar, terus dikembangkan. Mungkin bukan hanya di teknologi pakan yang harus kita kembangkan, kita sesuai ilmunya, mungkin di dunia kesehatannya juga bisa terus kita dalami, terus kita kembangkan. Dan yang terus berkembang terus itu adalah market ya, market pemasaran terus harus kita kuasai terus. Mungkin kita bisa menguasai market lokal. Kalau sampai kita bisa sampai sekelas ekspor gitu ya, keluar dan sebagainya, wah itu sudah luar biasa. Jadi memang perdagangannya makin luas, jadi cakup pemakaian makin luas ya, itu kan pasti kaliber usaha beternaknya juga makin lebih besar lagi, makin maju lagi. Jadi nggak terbatas sebenarnya, nggak terbatas. Jadi ada kata orang bijak, kalau kita mau berhasil atau gagal tergantung keputusan kita. Kalau hari ini kita memutuskan untuk berhenti, ya usahanya pasti akan berhenti, gagal. Kalau kita untuk lanjut terus walaupun kita susah, ya insya Allah akan berhasil terus. Jadi tergantung kembali ke kita. Ya, buat sobat ternak, tadi saya sudah menjelaskan suka dukanya dalam ternak ya seperti apa. Ya, tadi kembali lagi, kalau kita mau bikin suka ya banyak sukanya, kalau duka ya ada saja. Ya itu udah seninya orang di peternakan memang seperti itu. Nah mungkin juga untuk melengkapi suka dukanya sobat ternak, gimana nih? Saya juga tanya juga nih para sobat ternak, suka dukanya berternak itu seperti apa? Nah, silakan sobat ternak bisa share, tulis di kolom komentar suka dukanya. Silakan. Untuk juga bisa berbagi, sharing dengan yang lainnya ya. Jadi jangan dari saya saja, karena bisa jadi pengalaman satu dengan yang lain akan berbeda-beda gitu, sehingga nanti jadi lebih kaya akan pengalaman suka dukanya di dalam dunia peternak. Itu sobat ternak, beberapa pertanyaan di segmen Salam Ngarit episode ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk like dan komen, subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya akan jawab. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak berkah bersama Indonesia Merdeka.